Ya, kita ke informasi yang pertama. Pemirsa, polisi akhirnya melakukan ekshumasi atau bongkar makam Afif Maulana, bocah 13 tahun yang tewas di bawah jembatan Kuranji, Kota Padang. 5 dokter forensik dilibatkan untuk melakukan otopsi ulang jenazah Afif Maulana. Diiringi tangis duka keluarga, proses ekshumasi atau pembongkaran makam Afif Maulana digelar mulai pukul 8 pagi tadi. Selain keluarga, pembongkaran makam Afif di TPU Kaum Limo suku Tanah Sirah ini juga disaksikan kuasa hukum dari LBH Padang, Kapolda Sumatera Barat, perwakilan Kompolnas, KPAI hingga Komnas HAM. Jenazah Afif selanjutnya dibawa ke RSM Jamil Kota Padang untuk dilakukan otopsi. Ada 5 dokter forensik independen dari Persatuan Dokter Forensik yang dilibatkan dalam otopsi. Sementara dokter Pusdokes Polri hanya sebagai pendamping. Pelaksana ekshumasi ini bukan dari dokter Polri. Kami hanya mendampingi saja, memperlancar kegiatannya saja, tapi semua proses kami serahkan sepenuhnya kepada dokter forensik yang menangani, dokter forensik dari Jakarta. Afif Maulana, bocah usia 13 tahun ditemukan tewas di bawah jembatan Kuranji, Kota Padang, awal Juni lalu. Keluarga yakin Afif dianiaya personil polisi yang hendak membubarkan tawuran. Sementara Polda Sumatera Barat menyebut Afif melompat dari atas jembatan hingga ditemukan tewas. Jalan Panjang keluarga meminta pengusutan kematian Afif Maulana akhirnya masuk di babak baru. Bongkar makam dan otopsi ulang diharapkan bisa mengungkap penyebab kematian Afif Maulana. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar Ayus melaporkan. Sementara itu, Polda Sumatera Barat mengungkapkan fakta terbaru terkait kasus meninggalnya Afif Maulana. Polisi menyebut kamera pengawas di Polsek Kuranji terkait kejadian itu telah hilang akibat lewat waktu penyimpanan otomatis. Fakta baru terungkap terkait kasus kematian Afif Maulana yang diduga tewas dianiaya polisi. Polda Sumatera Barat mengungkapkan dalam konferensi pers pada hari Minggu bahwa rekaman kamera pengawas di Polsek Kuranji yang bisa menjadi bukti kini hilang. Hilangnya rekaman karena sistem penyimpanan otomatis yang hanya berkapasitas 1 terabyte dengan durasi 11 hari. Bisa dilakukan oleh CCTV itu dengan nilai 1 terabyte itu selama lebih kurang 2 minggu atau 11 hari. Karena waktu yang bisa kami lihat itu hanya selama 11 hari, terhitung mundur dari tanggal 23 Juni itu yang bisa kami lihat hanya akhir pada tanggal 13 Juni. Sebelumnya, Afif Maulana ditemukan tewas di bawah jembatan Kuranji, Kota Padang, Sumatera Barat 9 Juni lalu. Berdasarkan hasil otopsi, Afif mengalami luka lecet, lebam, memar, hingga patah tulang punggung menusuk paru-paru. Selain itu, Polda Sumbar juga mengumumkan bahwa penyelidikan kasus Afif telah ditutup. Namun, Polda menyebut kasus ini bisa dibuka kembali jika ditemukan bukti baru. Dari Padang, Sumatera Barat, Tim Liputan Ayus melaporkan. Ya, sebelum ekshumasi digelar hari ini, keluarga almarhum Afif Maulana bersama LBH Padang harus melalui perjalanan panjang. Mereka harus mendatangi Komisi 3 DPR RI untuk mendesak Polri segera otopsi ulang jenazah Afif Maulana. Keluarga almarhum Afif Maulana bersama LBH Padang mendatangi kantor Kontras di wilayah Kuitang, Senen, Jakarta Pusat. Kedatangan keluarga bersama LBH Padang tersebut mendesak proses ekshumasi dan otopsi segera dilakukan secara independen dan melibatkan perwakilan kuasa hukum serta keluarga agar bisa transparan terhadap hasil otopsinya. Dan desakan kepada berbagai pihak. Pertama, kepada PDFNI
untuk melaksanakan ekshumasi dan otopsi ulang secara independen serta menggunakan alat kesehatan yang steril dari intervensi pihak kepolisian. Kedua, dalam proses ekshumasi agar melibatkan keluarga korban almarhum Afif, pendamping hukum, dan dokter independen yang ditunjuk oleh keluarga dalam proses awal ekshumasi hingga berakhir pada otopsi ulang. Ketiga, Komnas HAM, LPSK, KPAI, Komnas Perempuan, dan Kementerian Perempuan dan Anak untuk terlibat secara independen dan proaktif melakukan pengawasan proses ekshumasi dan otopsi ulang terhadap almarhum Afif Maulana sekaligus menjamin perlindungan saksi dan korban. Selain itu, LBH Padang meminta Kapolda Sumatera Barat melakukan proses hukum terhadap oknum anggota kepolisian yang diduga melakukan kekerasan terhadap 18 korban lainnya secara transparan. Dan kami saya ingin semua pernyataan di media yang dikatakan oleh teman-teman kepolisian, baik itu Kapolda, Kabid Humas, kemarin juga di Reskrim, itu benar-benar diseriusi, jangan hanya di media. Jujur, saya sudah cukup capek sebagai pendamping kasus ini dan berjuang untuk 18 orang lainnya. Apa yang diberitakan di media bukan itu yang kami dapatkan dalam faktanya, teman-teman. Teman-teman harus tahu itu, misalnya kami diminta, oh ya oke, ekshumasi dan surat persetujuan baru kemarin diberikan begitu. Jadi apa yang diberitakan di media, mohon itu juga yang sampai ke kami, yang juga dikerjakan dalam keadaan realnya gitu. Saya coba katakan ke teman-teman, sejak tanggal 27 Juni itu kami desak Polresta Padang. Koalisi Advokat Anti Penyiksaan yang terdiri dari LBH Padang, Kontras, dan YLBHI serta PBHI mengapresiasi langkah dan dorongan yang dilakukan oleh Komisi 3 DPR RI untuk mengawal kasus dugaan penyiksaan Afif Maulana dan kawan-kawan. Selain itu, keluarga almarhum Afif Maulana bersama dengan LBH Padang mendatangi Komisi 3 DPR RI untuk meminta Polri mengotopsi ulang jenazah Afif. Rapat dengar pendapat umum pun digelar dan dipimpin langsung oleh Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, Habibur Rahman, serta Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasko. Keluarga menuntut agar kasus kematian Afif Maulana yang diduga akibat dianiaya oknum polisi segera diusut tuntas, lantaran proses hukum selama sebulan terakhir dinilai tidak berjalan. Perjuangan untuk keadilan Afif dan pengungkapan kebenaran ini masih panjang, teman-teman. Ini baru langkah step berikutnya yang akan menentukan proses keadilan itu bagi Afif Maulana dan keluarganya. Dan kami akan terlibat aktif dalam proses ekshumasi ini. Di dalam forum ini saya meminta untuk Perhimpunan Dokter Forensik Indonesia untuk segera mengupayakan ekshumasi dan kami dilibatkan prosesnya. Selain itu, pihak keluarga dan LBH Padang juga meminta dilibatkan saat proses ekshumasi. Ya, kita minta dilakukan ekshumasi dan nanti kita kawal bareng-bareng, Bu. Ya, kita kawal bareng-bareng proses ekshumasi ini. Nanti kuasa hukum juga hadir ya, dari mewakili pihak keluarga di sana. Teman-teman media juga bisa saksikan juga langsung proses ekshumasi ini. Adapun terkait persoalan lain, kami tetap